Bu J. Ya, bagaimana kegiatan hari ini di sekolah Bu Nani? Kegiatan hari ini lancar, anak-anak juga semangat dalam belajar. Iya, baik Bu Nani, sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan mendiskusikan rubrik penilaian ya Bu Nani ya. Coach dan coaching nanti akan dinilai dengan rubrik penilaian ya Bu ya. Kemudian coach akan saya nilai apakah sudah sesuai dengan alur, apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu Nani, mungkin untuk pertanyaan pertama saya akan bertanya tentang kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching saat coaching Bu Nani. Yang ingin saya kembangkan itu Bu, ada 3 sebenarnya Bu. Yang pertama itu saya akan menanyakan kehadiran penuh. Kemudian saya akan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot seperti itu Bu. Berarti ada 3 kompetensi ya Bu Nani ya yang akan dikembangkan. Baik Bu Nani, untuk pertanyaan selanjutnya, kompetensi yang mana yang akan Ibu Nani kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Yang ingin saya observasi itu mendengarkan aktif Bu, lalu juga memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Jadi 2 kompetensi itu ya Bu Nani ya yang akan dikembangkan secara spesifik ya. Ya. Baik Bu Nani, untuk yang ketiga, indikator yang bagaimana sih yang diinginkan oleh Ibu Nani dalam kegiatan coaching ini? Indikator yang saya inginkan itu, saya ingin coaching menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Bu. Berarti Ibu akan ini ya menggali psikoci untuk menemukan solusi ya Bu ya atas masalahnya ya Bu ya, luar biasa. Baik Bu Nani, demikian dulu ya pra observasi dari saya. Silakan Ibu Nani melanjutkan kegiatan coachingnya. Baik Bu Nani, terima kasih banyak. Terima kasih ya Bu. Ya. Halo Kak Yu, selamat siang. Halo Dek, selamat siang juga. Kak, ini kan bulan Agustus nih. Kemarin kakak ikut lomba nggak sih? Ikut. Lomba apa tuh? Kakak ikut di perumahan lomba joget balon deh. Joget balon. Menang nggak Kak? Juara 1. Luar biasa. Nah, karena kan aku tengok gini loh, kakak itu kan selama bulan Agustus nih kok kayak ceria banget, kayaknya ada sesuatu kan. Terus itu kulihat juga pas histori kakak di WA, banyak hadiah-hadiah, makanya aku tanya, kakak ini ikut lomba apa enggak ya, daripada aku penasaran nih, aku tanya aja kakak. Kebetulan itu di perumahan, kakak juga sebagai panitia kan Dek. Jadi memang ikut andil lah dalam partisipasi dalam menggerakkan warga masyarakat, bagaimana supaya tetap semangat seperti itu. Jadi pada saat itu ya panitianya juga disuruh ikut lomba untuk memeriahkan 17-an. Dengan kami ikutlah sebagai anggota memeriahkan 17-an Agustus tadi. Alhamdulillahnya kakak dapat juara 1. Mantap oleh kakak. Tapi lomba balon saja, yang lain tak berani ikut lomba. Tak apa Kak, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus meramaikan hari ulang tahun negara kita. Nah Kak, tadi kakak dari kelas kan aku lihat, apa yang mau kakak ceritakan? Iya deh, tadi di kelas itu kakak sedikit agak melihat anak-anak tuh sampahnya masih berserakan. Jadi belum ada kesadaran anak kita untuk sampah tersebut. Jadi agak gimana lah kakak dari kelas itu, kenapa ya anak-anak kok masih belum ada kesadarannya untuk sampah seperti itu. Begitu. Nah, tujuan kakak dengan kakak mengamati anak-anak itu tadi kan sampah berserakan nih. Apa tujuan kakak? Tujuan kakak anak ini mempunyai kesadaran lah deh. Kesadaran bagaimana dia itu peduli dengan lingkungannya. Karena sampah ini kan penyebabnya yang pertama itu kotor, mata jadi tidak enak dilihat. Terus yang kedua sampah ini kan sumber penyakit seperti itu. Sampah memang sih Kak,
sampah ini ya kita bilang buanglah sampah pada tempatnya, padahal tempat itu kan tong sampah. Kadangkala anak kita memang buangnya di laci kayak gitu ya. Betul. Pada saat itu kakak melihat kan sampah berserakan, terus tujuan kakak memang supaya anak-anak ini sadar ya akan sampah, penempatan sampah pada tempatnya. Nah, pada kesempatan apa yang akan kakak lakukan tentang sampah ini? Misalnya gini ya Dek ya, kesadaran anak ini kakak tuh inginnya itu tidak hanya di kelas gitu, bukan hanya kesempatan dia di kelas, tetapi dia juga begitu dia keluar dari pintu itu, dia punya tanggung jawab untuk sampah tersebut seperti itu. Nah, bagaimana dia bisa mengemas sampahnya sendiri sehingga menimbulkan lingkungannya itu menjadi rapi, bersih seperti itu. Tapi diawali dulu dengan dirinya sendiri, baru dia nanti melihat kelilingnya apa yang disebabkan oleh sampah, bagaimana cara dia mengatasinya. Itu tujuan kakak. Oke, baik, supaya tujuannya tadi supaya anak-anak sadar dimulai dari dirinya ya kak ya, untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, menurut kakak nih, anak-anak itu dari skala 1 sampai 10, kakak ini skala yang mana? Kalau untuk sampah ini kakak sampai skala 5 aja sudah syukurlah deh. Karena memang ini faktor lingkungan dia juga. Oke lah dia bisa menertibkan dirinya untuk sampah tadi. Nanti begitu dia berkumpul dengan lingkungannya kembali yang tidak peduli dengan sampah, nah di situ dia belum bisa untuk menanamkan hal tersebut seperti itu. Dia akan ikut-ikut lagi seperti itu. Kalau ada kegiatan-kegiatan misalnya iba lihatnya tuh, kalau misalnya udah sampah tuh berserakan gitu. Padahal kita kadang-kadang ditegur anak itu juga, Bu, ini anak saya kemarin belum sadar juga dia rupanya tentang sampahnya. Seperti itu loh. Oke, nah tadi kan kakak menginginkan ini skala 5. Apa strategi kakak agar anak-anak kita ini mencapai skala 5 tadi? Yang pertama kakak akan menerapkannya itu membawa bekal mungkin ke sekolah ya Dek ya. Dengan tidak memakai tempat yang bisa dibuang gitu. Dia kakak mintalah membawa bekal itu yang sudah ada wadahnya yang bisa dibawa pulang seperti itu. Kemudian mungkin kakak akan selalu mengingatkan anak-anak supaya membawa kantong kecil untuk sampah dia, sehingga kalau ada sampah dia masukkan ke dalam tong sampah dia yang dia bawa dari rumah tadi, kantong kecil tadi. Nah, kemudian yang ketiga mungkin kakak lebih harus bersabar ya, selalu mengingatkan anak-anak jangan sampai sembarangan lah untuk membuang sampah tersebut seperti itu. Oke, tadi kan kakak bilang kan anak-anak itu harus membawa bekal dari rumah, artinya itu ketika anak-anak bawa bekal dari rumah berarti mama papahnya udah nyiapin nih ya. Yang pertama pasti si anak makannya lebih sehat. Betul sekali. Yang kedua kita mengurangi sampah. Itu pasti intinya ya kak ya. Kita mengurangi sampah dan kemudian anak itu menyadari bahwa dengan mengurangi sampah kita akan mengurangi polusi. Betul. Ya benar ya. Lalu apa komitmen kakak terhadap rencana aksi kakak ini? Kakak punya komitmen itu mengajukan dengan kepala sekolah ya. Supaya pihak sekolah juga ikut bersama, karena memang kalau sendiri hasilnya memang nampak nanti, tetapi hanya sebatas lingkungan kelas saja. Yang kakak mau itu bagaimana juga berpengaruh kepada lingkungan sekolah, sehingga dengan ketertiban di lingkungan sekolah itu nanti dia akan mengembang lagi ke lingkungan sekitarnya seperti itu. Jadi memang di sini peran kepala sekolah ya Dek ya. Kakak ikutkan, kemudian harapan kakak itu dan kepala sekolah dapatlah menyampaikan sedikit banyaknya terhadap guru, juga nanti di acara-acara tertentu seperti kegiatan upacara, kegiatan budi pekerti, senam pagi di lapangan yang mengumpulkan banyak siswa. Kepala sekolah dapat menguatkan hal tersebut seperti itu, sehingga yang kakak inginkan tadi itu bisa terlaksana seperti itu deh Nani. Oke, nah tadi kan kakak
mau berdiskusi nih dengan kepala sekolah menyampaikan tentang sampah. Lalu siapa menurut kakak yang bisa membantu kakak untuk mewujudkan seperti yang kakak mau tadi untuk skala 5 itu? Yang bisa mewujudkan itu deh sudah dibantu dengan kepala sekolah, itu dengan guru-guru rekan sejawat juga ya deh ya, dengan anak-anak juga, sehingga terlaksanalah kegiatan tadi. Hasilnya kita lihat, sekolah menjadi bersih, nyaman dipandang, terus rapi. Kalau sudah seperti itu, anak-anak juga akan nyaman di sekolah seperti itu. Memang yang harus dilibatkan itu tadilah seluruh warga sekolah, supaya tercapai apa yang tadi kakak tuju untuk kegiatan kebersihan lingkungan sekolah ini. Oke, baik. Jadi kapan nih kakak mulai melakukan aksinya? Dalam waktu dekat ya dek ya, karena proses pembelajaran ini sudah temanya tentang kebersihan lingkungan. Jadi sesuai dengan apa yang kami pelajari juga, dengan program sekolah juga, jadi dia sejalan seperti itu. Oke, luar biasa memang kakak ya. Nah, bagaimana tindak lanjut kakak setelah coaching ini? Tindak lanjut kakak setelah coaching ini tentunya akan melaksanakan ya dek ya. Kakak akan buat dulu beberapa program, terus membicarakan dengan kepala sekolah. Kepala sekolah kalau sudah menanggapi akan dibawa ke forum diskusi guru, kemudian akan dilaksanakan seperti itu. Baik, berarti semua sudah terencana ya kak, terencana dengan baik. Nah, semoga apa yang sudah kakak rencanakan, yang sudah kakak diskusikan segera terlaksana dengan secepatnya. Nah, nih Kak Yus, nanti kalau kakak sudah melaksanakannya, informasi ya kak, aku penasaran nih hasilnya seperti apa, apakah ada respon baik atau negatif dari teman-teman kita. Baiklah kak, karena waktunya juga nih sudah, saya mau masuk kelas nih kak, jadi sampai di sini dulu ya kak. Terima kasih ya kak. Terima kasih Dek Nani. Selamat siang. Selamat siang juga. Oke, siang Bu Nani. Selamat siang Bu Jeje. Iya, Bu Nani, gimana ini setelah melakukan coaching ini? Di sini kan sebelum saya tutup ya Bu Nani ya, tentang kegiatan coaching yang sudah Bu Nani lakukan. Di sini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan refleksi ya Bu Nani ya. Pertanyaan refleksi itu yang pertama itu yang saya tanyakan, apa saja sih yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang Ibu Nani inginkan tadi? Nah, waktu saya melakukan coaching nih Bu Jeje dengan Bu Yus, Ya. saya melakukan coaching tentu dengan Alur Tirta ya. Iya. Dan saya menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali potensi coach dapat menceritakan permasalahan, menemukan solusinya. Seperti itu Bu Jeje. Jadi tadi berdasarkan coaching yang Bu Nani lakukan, berarti si coach sudah dapat menemukan masalah ya Bu Nani ya. Iya, benar. Baik, solusi dari masalahnya ya. Baiklah Bu Nani, mungkin ini tanggapan dari saya ya Bu Nani ya. Sebagai observer, saya menilai proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik ya, dan juga menggunakan Alur Tirta ya Bu Nani ya. Kemudian Ibu sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada si coach tadi, sehingga si coach menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi Bu Nani. Kemudian Bu Nani, si coach ini sudah melaksanakan proses sesuai dengan proses coachnya. Jadi saya rasa kegiatan coaching Bu Nani hari ini luar biasa. Mungkin itu saja tanggapan dari saya Bu Nani. Semoga kedepannya kegiatan coaching yang Ibu lakukan semakin lebih meningkat lagi untuk Bu Nani. Mungkin itu saja dari saya Bu Nani. Terima
kasih ya Bu Jeje, Ya, dengan sama-sama. adanya kita coaching ini kan membuat saya jadi lebih bersemangat, Iya, betul. lebih mengerti seperti apa sih. Nah, begitu. Mudah-mudahan kedepannya lebih ditingkatkan lagi ya Bu Nani ya, agar kita terbiasa menggunakan coaching menggunakan alur Tirta ini ya Bu Nani ya. Iya, baik. Iya. Mungkin itu saja dari saya Bu Nani. Terima kasih banyak Bu Nani. Terima kasih Bu Jeje. Sampai Sama-sama. ketemu ya. Iya, sama-sama. Apa kabar Bu Jeje? Alhamdulillah Bu Yus masih baik kabar saya. Luar biasa ya hari ini ya. Baik Ibu, sebelum melakukan coaching, langkah awal kita mendiskusikan rubrik dulu ya. Nah, adapun rubrik penilaian nanti yang akan saya nilai Ibu, yang pertama itu adalah kemitraan Ibu, ya, kemudian proses keaktifan, kreatif, dan bisa memaksimalkan potensi ya Bu Jeje ya. Nah, pertanyaan saya yang pertama Bu Jaria, dalam melakukan coaching nanti, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching saat coaching nanti Ibu? Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Nanti pada saat coaching Bu, mungkin ada 3 kompetensi ya Bu ya yang akan saya kembangkan ya Bu ya. Yang pertama itu kehadiran penuh ya Bu ya. Saya akan membuat coach saya bisa merasakan kehadiran penuh dalam sesi kegiatan coaching Bu. Ya. Terus yang kedua Bu, saya akan mendengarkan dengan aktif Bu apa yang diceritakan atau masalah yang diceritakan coach terhadap saya Bu. Mungkin saya akan mendengarkan dengan aktif Bu. Sedangkan yang ketiga itu Bu, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar si coach saya nanti bisa mengeluarkan ide-ide atau potensi yang dia miliki dalam menyelesaikan atau dalam mendapatkan solusi dari permasalahannya Bu. Mungkin 3 itu Bu yang akan saya kembangkan. Sudah mantap sekali persiapannya ya Bu Jaria ya untuk mengadakan coaching nanti ya. Nah, yang kedua, pertanyaan saya yang kedua Bu Jaria, kompetensi yang mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi nantinya? Mungkin Bu dalam proses coaching nanti ya Bu ya, kompetensi yang spesifik ya Bu, yang lebih Iya. spesifik yang akan saya kembangkan itu saya berfokus pada mendengarkan dengan aktif Bu. Karena dengan mendengarkan aktif mungkin itu dapat memberikan rasa nyaman pada coach saya Bu. Kemudian mungkin yang kedua, pada poin kedua itu saya akan fokus pada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu, agar dapat menggali potensi yang ada pada coach tersebut dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi Bu. Oh, sudah cukup bagus sekali, matang betul persiapan Bu Mudah-mudahan, Jaria Bu. untuk mengadakan coaching ini ya Bu ya. Kemudian ada lagi yang ketiga yang mau saya tanyakan Bu Jaria. Baik, Ibu. Sebagai kita mengadakan kegiatan observasi ya Bu Jaria, Ya, betul, Bu. indikator apa yang diinginkan oleh Ibu Jaria dalam kegiatan coaching ini Bu? Indikator yang ingin saya capai ya Bu ya, mungkin saya akan saya ingin menemukan solusi yang ada pada coach saya. Jadi coach saya itu mungkin dapat menemukan solusi gagasan atau ide atas permasalahannya Bu. Mungkin saya akan menggali terus potensi yang ada pada coach saya Bu. Sungguh luar biasa persiapan Bu Jaria ya Bu Jaria ya. Semoga nanti menemukan apa yang permasalahan yang diajukan oleh coaching Bu Jaria dapat diselesaikan dengan baik ya Bu Jaria ya. Kemudian nanti pada saat melaksanakan coaching, semoga Bu Jaria dapat menerapkannya dengan baik dari pertanyaan-pertanyaan yang saya utarakan tadi. Demikian dulu Bu Jaria observasi dari saya. Nanti silahkan melanjutkan melakukan coachingnya ya Bu Jaria ya. Terima kasih ya Bu Is ya. Sama-sama, Ibu. Selamat siang Ibu Nani. Selamat siang Bu Jeje. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Nani? Tuhan, kabar sehat Bu. Hari ini
banyak kegiatan ya Bu Nani ya. Biasa banget, Bu. Gimana keadaan anak-anak hari ini Bu Nani? Anak di kelas saya itu baik, semuanya belajar dengan aktif, Bu. Luar biasa. Ada berapa kelas ini Bu Nani? Yang saya ajar itu satu kelas, Bu, karena kan saya ini guru kelas, jadi mengambil semua pelajaran kecuali agama, bahasa Inggris, dan arti lagi, Bu. Luar biasa ya Bu ini ya, apalagi kita guru SD ini ya harus bisa semuanya ya, dituntut bisa semuanya mengajar anak-anak tersebut ya Bu Nani ya. Iya Bu. Iya, Bu, kayak dokter umum ya, Bu. Iya. Semuanya harus bisa. Iya Bu Nani, tadi kan Bu Nani WA saya nih, katanya mau ketemu. Kira-kira ada apa ini ya Bu Nani ya? Gini loh, Bu C. Aku tuh kan punya anak di kelas. Ada satu orang sih, namanya itu Deren. Si Deren ini kan rumahnya dekat loh dari sekolah. Dekat, mamanya di rumah. Hanya saja ayahnya kerja di luar kota. Tapi si Deren ini sering banget terlambat, khususnya di Bu JJ ya. Senin upacara, Rabu pramuka, Jumat budi pekerti, dan Sabtu olahraga senam. Itu Bu JJ nggak pernah ikut itu aku juga. Ya Deren ya Bu ya. Iya, Deren. Jadi Bu, kira-kira ini permasalahan Ibu ya tentang anak Ibu yang jarang mengikuti kegiatan ya Bu ya, bisa dikatakan jarang ya Bu ya. Nah, jadi tujuan Ibu lah untuk membicarakan masalah ini, tujuannya apa itu ya Bu ya? Nah gini Bu J, Deren itu sebenarnya kan dia itu anaknya pinter, dari akademik kan anaknya pinter nih. Tapi ya itu tadi, dia nggak pernah mengikuti kegiatan kan. Saya rindu dan saya ingin melihat dia ada di lapangan, ikut olahraga, ikut budi pekerti, ikut upacara seperti teman-temannya Bu, seperti itu. Dari yang Ibu Nani sampaikan ini, kira-kira apa sih yang sudah Ibu Nani lakukan tentang kepada Deren ini Bu? Nah, saya kan udah diskusikan nih Bu sama guru piket. Kemudian saya diskusikan juga dengan orang tuanya. Saya WA tuh, tapi nggak masuk loh Bu, saya WA. Saya coba telepon, tapi nomor yang dituju sedang tidak aktif. Seperti itu Bu, jadi saya sulit mau komunikasi. Kalau untuk anaknya kan saya sudah panggil, sudah saya beri pencerahan nih Bu. Nah tapi itu tadi terulang lagi Bu J, seperti itu. Dalam skala waktu berapa itu dia terulangnya Bu Nani? Misalnya dalam 1 bulan itu atau dalam 1 minggu itu ada berapa kali dia seperti itu lagi? Kalau dalam 1 minggu kan Bu J kita ada 4 kegiatan ini setiap paginya kan. Nah dalam 1 bulan 4 minggu dia bisa dikatakan nggak full ngikutinya, pasti ada aja bolongnya begitu. Oh ada saja ya Bu ya. Terus selain menghubungi orang tuanya atau memanggil anak tersebut, ada cara lain Kak Bu Nani untuk mengatasi si Deren ini Bu? Nah itu dia Bu, saya belum ke rumahnya. Karena kan saya telepon mamanya nggak aktif. Saya tanya teman-teman dalam satu kelas itu nggak ada yang tetangga Bu. Iya itu. Dari itu ada lagi tidak misalnya Bu Nani punya rencana selanjutnya harus bagaimana dengan anak ini gitu? Saya mau mengunjungi orang tuanya, tapi kan saya belum lakukan Bu. Kayaknya harus ngomong sama kepala sekolah ya. Kita diskusikan ya. Boleh juga itu Bu Nani, jadi mana tahu dengan berbicara dengan kepala sekolah kita dapat ide gitu ya Bu ya. Iya. Kira-kira lah seandainya nanti sudah bicara kepada kepala sekolah, yakin nggak Bu Nani dengan yang apa Ibu Nani lakukan ini bisa merubah sikap anak tersebut? Oh saya yakin lah Bu. Iya. Nanti kan saya udah ketemu nih sama mamanya kan. Iya. Ketemu saya ceritakan semuanya. Nah bisa jadi kan si anak berangkat dari rumah nggak nyampe ke sekolah kan kita nggak tahu. Kalau kita cerita langsung dengan mamanya nih, mamanya juga bisa refleksi seperti apa si anak tersebut. Demikian Bu JJ. Terus ini Bu Nani, kan ini Bu Nani sudah berjumpa
berjumpa kepala sekolah, kemudian sudah ini ke orang tuanya ya Bu ya. Terus strategi apa yang akan Ibu ambil untuk memastikan itu semua? Strateginya pasti dimulai dari saya dulu kali ya. Saya itu harus mengadakan pengamatan ataupun pendekatan mungkin. Ya, saya adakan pendekatan dengan si Deren tadi, kemudian dia ceritakan, nggak tahu si anak ada permasalahan, saya mau mendengarkan keluh kesahnya dulu seperti itu. Itu strategi saya Bu. Kemudian ya pasti saya kunjungi ke dia. Luar biasa Bu Nani, itu jadi bagus Bu Nani. Saya jadi semangat ini ingin selanjutnya itu apa yang akan terjadi kalau sudah Bu Nani itu menerapkan strategi seperti itu gitu Bu Nani. Jadi kira-kira apa yang akan Ibu Nani lakukan? Nah, itu dia Bu. Saya rencananya sih mau seminggu lagi Bu. Tapi kan saya ingat lagi, seminggu lagi kan udah mau ujian. Kayaknya besok deh saya mulainya Bu. Ya, lebih cepat lebih bagus ya Bu ya, karena demi perkembangan anak ya Bu ya. Ya luar biasa Bu Nani. Ya Bu Nani, untuk membantu ini semua kira-kira siapa yang akan Ibu Nani ajak untuk membantu dalam perbaikan anak ini? Yang saya ajak itu selain saya Bu ya, Ya, tentunya guru agamanya Bu Arso. luar biasa. Selain guru agamanya, ada lagi tidak Bu Nani? Kemarin sih saya lihat dia senang belajar olahraga kan. Saya nanti mau, kemudian ya pasti saya kunjungi ke dia. Luar biasa Bu Nani, itu jadi bagus Bu Nani. Saya jadi semangat ini ingin selanjutnya itu apa yang akan terjadi kalau sudah Bu Nani itu menerapkan strategi seperti itu gitu Bu Nani. Jadi kira-kira apa yang akan Ibu Nani lakukan? Nah, itu dia Bu. Saya rencananya sih mau seminggu lagi Bu. Tapi kan saya ingat lagi, seminggu lagi kan udah mau ujian. Kayaknya besok deh saya mulainya Bu. Ya, lebih cepat lebih bagus ya Bu ya, karena demi perkembangan anak ya Bu ya. Ya luar biasa Bu Nani. Ya Bu Nani, untuk membantu ini semua kira-kira siapa yang akan Ibu Nani ajak untuk membantu dalam perbaikan anak ini? Yang saya ajak itu selain saya Bu ya, tentunya guru agamanya Bu Arso. Luar biasa. Selain guru agamanya, ada lagi tidak Bu Nani? Kemarin sih saya lihat dia senang belajar olahraga kan. Saya nanti mau diskusi juga nih sama Pak Indra, seperti apa sih Deren tersebut. Itu sih Bu Je. Luar biasa Bu Nani. Jadi sekarang mungkin bagaimana perasaan Bu Nani setelah kita mendapatkan solusi? Nanti Bu Nani akan berjumpa kepala sekolah, akan meminta bantuan kepada teman-teman sejawat seperti guru olahraga atau guru agama ya Bu ya. Sangat luar biasa ya Bu ya. Mudah-mudahan ini cepat terrealisasi dengan secepatnya ya Bu Nani ya. Sungguh luar biasa. Memang Bu Nani ini, mudah-mudahan anak tersebut bisa kembali lagi untuk tidak untuk lebih aktif lagi ya Bu ya dalam segala kegiatan. Bu Nani sungguh luar biasa Bu Nani. Baiklah Bu Nani, mungkin apa yang sudah Ibu Nani sampaikan saya rasa sudah mendapatkan jawabannya dari Bu Nani. Solusi dari Bu Nani itu mungkin lebih cepat direalisasikan atau ditindaklanjuti ya Bu Nani ya. Ya, saya sebagai teman mungkin bisa mendukung atau memberi semangat ke Bu Nani. Makasih loh Bu Je sudah mau mendengarkan keluhan saya. Saya mentok nih apa nih yang mau saya lakukan dengan Deren. Tapi setelah saya di coaching nih sama Ibu, saya tambah semangat. Saya terima kasih. Semoga Ibu jadi makin sehat ya. Amin. Saya juga merasa senang bisa kolaborasi dengan Bu Nani. Jadi juga pun saya saya bisa menggali apa yang ada pada diri Bu Nani. Ternyata Bu Nani ini sungguh luar biasa, ide-idenya untuk anak seperti itu memang luar biasa. Pokoknya saya mudah-mudahan sukses selalu ya Bu Nani ya untuk coaching kita hari ini, dan mudah-mudahan anak tersebut bisa menjadi anak yang lebih baik. Itu saja sih. Oke Bu Nani, kebetulan sudah agak siang nih, jamnya makan siang nih Bu Nani. Mungkin saya akan izin sebentar makan isi kaki tengah Bu Nani. Oke, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bu Nani, siang.
Assalamualaikum Bu Jaria. Salam Bu Ibu. Oke, bagaimana tadi coachingnya sama Bu Nani? Luar biasa Bu, ternyata Bu Nani ini orangnya sangat luar biasa, cerdas, dia bisa menjaga itu gimana. Iya Ibu, ya. Saya juga tadi memperhatikan ya Bu ya. Saya memperhatikan bagaimana Ibu coaching dengan Bu Nani tadi. Tetapi kita perlu refleksi ya Bu ya. Benar, Ibu, benar. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan-pertanyaan refleksi dengan Ibu. Yang pertama itu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diingatkan Ibu? Baik Ibu, pada saat coaching itu Bu, indikator ketercapaian yang sudah saya lakukan itu, saya itu menggunakan alur cerita ya Bu ya, yang dimana yang pertama itu kita menanyakan tujuan, identifikasi masalah, terus rencana aksi, kemudian komitmen atau tanggung jawab Bu. Jadi sehingga dengan menggunakan alur cerita tersebut Bu, si coach atau Ibu Nani dapat mengeluarkan solusi atau ide-ide Bu agar dapat mengatasi masalah yang dia hadapi sendiri Bu. Nah, seperti itu. Oke. Luar biasa ya Bu ya. Nah, Bu Nani itu memang luar biasa. Jadi ya Bu ya sudah bisa lah Bu membuat coachingnya melalui dengan alur tirta ya Bu ya. Sedikit saja kita memberi pertanyaan Bu, dia langsung bisa mencerna apa yang kita maksud Bu. Luar biasa ya Bu ya. Sebagai observer, saya menilai proses coaching tadi sudah memang berjalan dengan baik Ibu. Proses alurnya juga sudah selesai ya, dengan alur tirta. Dan Ibu sudah berusaha menggali apa tadi yang permasalahan yang disampaikan oleh Bu Nani. Pertanyaan-pertanyaannya juga sudah luar biasa ya, sehingga coaching juga menemukan solusi permasalahan yang dihadapi, melaksanakan proses sesuai dengan prinsip coachingnya ya Bu ya. Nah, mungkin itu saja pertemuan kita pada sore hari ini ya Bu ya, Bu Jaria ya. Semoga apa yang kita observasi pada hari ini berlangsung dengan baik, berjalan dengan baik ya Bu ya. Kedepannya semoga Ibu sebagai coach lebih baik lagi. Mudah-mudahan ya Bu ya. Saya pun mengucapkan terima kasih Bu, Ibu sudah memberikan tanggapan yang positif dan masukan-masukan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ibu. Oke Ibu, juga saya terima kasih juga ya Bu ya. Sehat selalu Bu Jaria. Insya Allah Ibu. Supaya selalu dapat beraktivitas dengan Siap, baik. Bu. Terima kasih Bu Sama-sama Jaria. Ibu. Hai Kak Il, selamat siang Kak. Selamat siang Dek Nani. Apa kabar hari ini Dek? Kabar baik Kak. Kakak udah makan belum ya? Belum Dek. Makan siang. Udah makan siang ini, tapi ya belum makan karena baru keluar dari kelas. Oke Kak, boleh ya minta waktunya sebentar ya? Boleh. Kak, kita ini kan mau melakukan coaching nih. Nah, sebagai langkah awal kita diskusi ya. Iya, oke. Ya, Diskusi tentang rubrik penilaian. Jadi, coach dan coachee akan dinilai dengan rubrik penilaian ya Kak ya. Oke, ya Dek. Coach akan saya nilai dengan apakah sesuai dengan alur kita, apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching. Apa saja itu Dek cara penilaiannya itu? Nah, yang mau dinilai itu kan Kak kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaanku gini loh Kak, kompetensi apa yang akan Kakak kembangkan nih pada coaching saat Kakak melakukan coaching? Kompetensi yang akan Kakak kembangkan. Yang pertama itu menanyakan kehadiran penuh dengan coaching ya. Kemudian mendengarkan dengan aktif, karena coaching nanti kan akan punya permasalahan tuh. Nah, sebagai coach Kakak nanti akan mendengarkan secara aktif seperti itu. Kemudian Kakak sebagai coach nanti Kakak akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachingnya Kakak, supaya permasalahan-permasalahan yang dihadapi nanti dapat terungkap dengan baik seperti itu. Oh, berarti ada 3 ya Kak? Ada 3 yang mau Kakak lakukan pada saat coaching itu ya? Betul sekali Dek Nani.
kompetensi apa yang akan kakak kembangkan secara spesifik yang ingin kakak observasi? Kalau yang secara spesifik itu dek, yaitu mendengarkan aktif ya. Dimana nanti permasalahannya diajukan oleh si coaching, kakak bisa menjadi pendengar sehingga si coaching nanti itu bisa mengungkapkan apa permasalahan yang sedang dihadapi oleh si coaching tersebut. Jadi di situ kakak memang harus menjadi pendengar yang aktif seperti itu. Kemudian kakak akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga si coaching tersebut bisa menceritakan apa permasalahan yang dihadapinya pada saat itu. Oh, berarti ada juga yang mau kakak observasi ya? Betul deh Nali. Kak, pertanyaan terakhir nih loh. Iya silahkan deh. Indikator yang bagaimana sih yang kakak inginkan dalam kegiatan coaching itu? Indikatornya itu kakak menginginkan coaching ini nanti menemukan solusi dari permasalahan permasalahan yang dihadapinya, kemudian langkah-langkah apa yang harus coach saya lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Seperti itu adik Nani. Oke, luar biasa. Saya ngobrol dengan kakak nih, kayaknya mantap ya. Nah kak, nanti waktu kakak melakukan coaching tuh sama coachingnya kakak, semoga nanti berjalan dengan bagus, terlaksana dengan baik. Tapi ingat loh kak, tadi kan kakak penuh tuh ngajarnya. Kita kan udah coaching nih, udah ngobrol nih, sambil makan siang ya kak. Iya deh, ini sebenarnya juga setelah kita melakukan observasi ini, kakak makan dulu, siapkan dulu tenaga kakak, kondisi badan tetap harus dijaga ya dek ya. Setelah itu baru nanti kakak coaching sama Ibu Jariah seperti itu. Oke lah kak, kalau gitu selamat ya kak, kita sudah melakukan pra-observasi nih. Nah sekarang silakan kakak mau melakukan coaching. Bye kak. Iya dek, terima kasih. Selamat siang Bu Jeje. Selamat siang juga Bu Yus. Minta waktunya sebentar ya. Kita akan melaksanakan coaching dulu. Iya. Apa kabarnya Bu Jeje? Alhamdulillah masih baik Bu Yus. Luar biasa ya. Hari ini wajah Bu Jeje saya lihat tadi keluar dari kelas berseri-seri, senyum-senyum, tidak ada beban di hati. Jadi apa kira-kira masalahnya masih ada nggak kira-kira hari ini yang dihadapi seperti itu? Ini Bu Syira, saya itu katanya memang suka senyum, suka ketawa gitu. Kadang walaupun ada masalah saya berusaha menyembunyikannya. Padahal itu saya untuk biar orang tidak bertanya-tanya gitu. Jadi saya berusaha ketawa atau senyum Bu Yus. Padahal di sini saya tuh banyak yang saya pikirkan Bu Yus. Apa permasalahannya Bu? Ini loh Bu Yus, dari hari Senin kemarin, nah sampai hari ini hari Kamis, ternyata anak-anak itu sekarang disiplinnya menurun Bu Yus, terutama dalam ini disiplin waktu, terus saat dia di lapangan upacara dan senam itu Bu Yus ribut. Nah di situ saya bingung bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini di kelas mereka. Kadang isiannya ribut, terus masuk sekolah terlambat, kadang sudah jam 7 lewat 15 mereka masih di luar pagar. Saat di lapangan upacara nanti setelah doa Bu, masih juga ngobrol. Saya bingung apakah ini gara-gara efek dari habis corona ataukah efek dari habis liburan panjang semester itu Bu Yus. Jadi saya bingung. Tentunya tentang kedisiplinan anak lah yang Ibu sekarang jadi permasalahan Ibu ya. Benar. Ini nih kita kan berbicara nih Bu. Nanti setelah hasil pembicaraan kita ini apa tujuan Ibu? Saya itu kepengen ya Bu Yus, setidaknya anak-anak di SD 06 itu disiplinnya bertambah meningkat lah Bu Yus. Jadi dia bisa menghargai saat dia di lapangan, saat dia di kelas, atau dia bisa menghargai waktu dengan baik. Itu sih Bu Yus nggak menurut. Iya, memang waktu ini luar biasa ya Bu. Kalau disiplin waktu itu memang kita dari mulai kecil harus dibiasakan ya Bu ya, sehingga nanti kedepannya juga efeknya juga ada ya Bu ya. Iya benar.
kira-kira dari level 1 sampai 10 tentang disiplin anak yang sudah Ibu terapkan tadi itu, Ibu maunya tuh pada level berapa lah kira-kira nanti? Kalau bilang maunya mungkin mau saya ini banyak gitu ya Bu Iya, Yus ya. iya. Tapi karena sebenarnya pada awalnya kan anak-anak ini sudah disiplin, tapi karena efek corona atau Iya. habis libur semester, anak ini menurun. Mungkin saya enggak jauh-jauh lah, setidaknya 7 lah. Maksudnya yang kemarin itu bisa 9 atau apa, karena dia udah menurun terlalu banyak, saya kepinginnya 7 dulu lah. Jadi saya itu kepinginnya kedisiplinan anak itu meningkat secara bertahap di level 7 dulu lah. Baik sekali Bu Cece, programnya sangat luar biasa. Memang harus bertahap ya Bu ya. Iya, benar. Tidak bisa langsung dia, ibarat kita menuang air ya Bu ya, Iya. dalam botol satu gayung kita tuang ke dalam botol, tidak akan bisa menampung Bu botol itu Iya. semuanya ya Iya, kan Bu. benar. Jadi memang harus pelan-pelan. Betul, Ibu. Jadi bertahap ya Bu Cece, Iya, Bu Jaria ya. Terus Bu, kira-kira tuh strategi apa yang harus Ibu buat gitu sehingga kedisiplinan anak-anak ini tadi lebih baik lagi ke depannya? Mungkin strateginya yang pertama akan saya lakukan mungkin kita sebagai guru memberikan contoh dulu ya Bu ya, bisa perubahan pada diri kita, kedisiplinan pada diri kita. Misalnya memberikan contoh, misalnya anak datang jam 7 lewat 15, tidaknya saya itu jam setengah 7 itu harus sudah di sekolah Bu untuk memberikan contoh itu. Jadi strategi kedisiplinan dari sayanya sendiri dulu Bu. Nah itulah mungkin Bu yang saya lakukan. Oke Bu, memang bermula dari diri kita Iya, dulu ya Bu benar. ya. Kita kasih contoh yang baik dulu ya Bu Jaria ya. Benar. Tentunya Bu, dalam nanti Ibu membuat strategi itu ada istilahnya batu-batu kerikil lah gitu. Iya. Gangguan-gangguan yang akan Ibu hadapi. Bagaimana cara Ibu untuk menanggapi tersebut? Mungkin kalau gangguan itu pasti ada Bu, Iya. terutama istilahnya dari teman kita juga ada, dari anak-anak kita juga ada. Mungkin gangguan itu satu dari orang tua Bu. Iya. Kadang orang tua ini kurang mendisiplinkan anaknya untuk bangun pagi Bu. Nah, karena kebanyakan seperti itu Bu. Jadi istilahnya orang tuanya tidur malam, jadi bangunnya itu siang Bu. Jadi akhirnya anaknya diantar ke sekolah juga siang Bu. Siang. Nah itu hambatannya Bu. Jadi kita kadang memberikan pengertian itu, orang tua ini kan nggak sama Bu pemikirannya. Ada yang bisa perlu ke sekolah, ada yang tidak. Yang penting anaknya sekolah saja lah gitu. Tapi kan itu walaupun ada tantangan seperti itu, kita harus tetap berusaha ya Bu ya untuk menjadikan anak-anaknya disiplin. Wih, luar biasa memang Bu Jaria ini sebagai guru ya, mendisiplinkan anak itu memang luar biasa ya Ibu ya. Kemudian Ibu di sini kan Ibu sudah berusaha tuh dengan orang tuanya, sudah Ibu luar biasa menanggapi apa segala macam, ada tantangan tentunya Ibu akan hadapi juga. Apa tindak lanjut Ibu setelah semuanya nanti Ibu lalui? Kalau dikatakan tindak lanjut itu sebenarnya banyak dari pikiran saya, cuma kan itu tadi seperti dari awal saya bilang, karena anak ini kan nggak bisa harus langsung semua gitu ya Bu ya. Mungkin saya akan mulai dari keyakinan kelas dulu Ibu. Nah dari itu mungkin saya akan ke keyakinan sekolah, itu yang pertama Bu. Kemudian mungkin yang kedua itu mungkin saya akan meningkatkan atau memberi penerapan tentang kedisiplinan Bu, atau memberikan contoh-contoh tentang kedisiplinan, mengingatkan anak tersebut untuk disiplin, bahwa kedisiplinan itu bisa membawa kesuksesan bagi kita semua. Terus mungkin yang ketiga Bu, mungkin saya akan mengajak teman-teman sesama guru untuk bekerja sama di setiap kelasnya itu bisa mengingatkan kembali keyakinan kelas yang dibuat di masing-masing kelasnya. Ya, luar biasa Ibu Jaria ya. Semoga kedepannya nanti mudah-mudahan terwujud ya Bu ya. Ini memang boleh dikatakan cita-cita yang luar biasa ini Bu. Kedisiplinan Ibu bilang tadi itu adalah salah satu kunci kesuksesan. Memang iya Bu, saya memang juga mengiyakan kata-kata Ibu. Jadi mulai dari sekarang mungkin ya, mari kita lebih baik lagi ke depan, kedisiplinan lagi kita tingkatkan supaya anak-anak kita juga bisa mencontoh dengan baik ya Ibu Jaria ya. Oke. Karena memang ini sudah siang Ibu, sekarang coachingnya kita akhiri ya Bu ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga Bu Jaria itu sehat selalu, tetap semangat ya Bu ya. Siap, Ibu. Nanti
kalau sudah ada gambaran bagaimana cerita dengan kawan-kawan, dengan kepala sekolah, berbagi dengan saya ya Bu ya. Siap Ibu. Supaya nanti saya juga bisa membantu Bu Jaria. Kita bersama-sama untuk menciptakan kedisiplinan anak-anak ya Bu ya. Sekali lagi terima kasih Bu Jaria. Sama-sama Ibu Yus. Terima kasih Selamat Bu. siang ya. Hai Kak Yus. Hai Dek Nani. Kayaknya semangat banget hari ini. Ada apa ya? Tadi kan kakak lagi sudah melaksanakan coaching sama Bu Jaria tuh. Dan Bu Jarianya alangkah luar biasa gitu loh. Dia menceritakan tentang kedisiplinan anaknya. Dan dia punya semangat yang sangat menggebu-gebu untuk bagaimana cara mendisiplinkan anak ini gitu loh deh. Jadi kakak tuh juga terbawa semangat dari Bu Jaria tadi. Oke, baiklah Kak. Tadi kan Kakak ada melakukan coaching kan? Betul. Nah, sebelum penutupan, nah ini mau menanyakan beberapa pertanyaan, boleh nggak? Boleh. Oke, Kak. Apa saja nih yang Kakak lakukan pada saat coaching terkait indikator berkaitan yang Kakak inginkan? Pada saat tadi melakukan coaching dengan Ibu Jaria ya Dek ya. Coaching kakak tuh tadi sudah membuat apa namanya itu pelaksanaan coachingnya sesuai dengan alur tirta. Dia sudah menanyakan tujuan, diantaranya tuh ada identifikasi, rencana aksi, sudah ada tanggung jawab yang Ibu Jaria tadi sampaikan seperti itu. Sehingga sebagai coach sudah menggali permasalahan dan menemukan solusi apa yang disampaikan oleh Ibu Jaria tadi. Oke, memang tadi ya Kak ya, waktu Kakak melakukan coaching sebagai observasi, nah ini menilai proses coaching yang Kakak lakukan sudah berjalan dengan baik, juga alurnya sudah sesuai tirta loh Kak, keren banget. Terima kasih Dek Nani. Iya, dan Kakak juga tadi kan sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada coachingnya Kakak sehingga si coaching dapat menemukan solusi dari permasalahan dan coaching juga melaksanakan proses sesuai dengan prinsip coach. Iya. Kakak memang. Terima kasih lah Dek. Tadi pun itu dukungan dari coachingnya kakak ya kan, yang sudah bisa membuka diri, menceritakan permasalahan yang dia hadapi. Sehingga dengan alur tirta memang mempermudah deh untuk mencari solusi apa yang menjadi permasalahan coaching tadi. Oke lah Kak ya, karena waktu juga sudah menuju kita mau pulang nih kan, mau pinjar ya. Betul. Oke, kita sudahi dulu ya Kak, sampai ketemu besok pagi. Semoga kakak sehat. Nah, juga demikian, kayaknya juga udah mau hujan, buru-buru nih Kak. Iya. Oke Kak ya, dadah Kak. Terima kasih Adik Nani, sukses selalu. Oke deh, bye-bye Kak. Bye.